Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dajjal dikenal sebagai manusia yang akan muncul di akhir zaman sebelum kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Dajjal akan muncul dengan membawa tipu daya di bumi Anda yang mati, menghidupkan manusia dari dalam kubur, mensuburkan tanah, dan menurunkan hujan di tengah kemarau. Namun, inilah kemampuan Dajjal sebagai penipu terbesar yang pernah diciptakan. Ia akan mengaku sebagai nabi dan Tuhan bagi beberapa umat akhir zaman. Ia memiliki semua hal yang Anda butuhkan untuk hidup di tengah bencana kelaparan, kekeringan, dan depopulasi dunia. Dajjal melakukan semua kebohongan ini atas izin Allah, mengkafirkan hampir semua manusia di bumi sebagai cobaan terbesar yang pernah ada. Kata Dajjal adalah kata sifat dalam bahasa Syria. Ini juga merupakan bentuk superlatif bahasa Arab umum dari akar kata ad-dajjalu yang berarti kebohongan atau penipuan. Sedangkan Al-Masih ad-Dajjal lebih mengacu pada Mesias penipu atau penipu besar. Dajjal adalah makhluk jahat yang akan berusaha untuk meniru Mesias sejati, menipu sebagian besar manusia dengan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Al-Hadis tidak pernah secara spesifik menggambarkan bagaimana silsilah keluarga Dajjal, akan tetapi beberapa sumber telah mengatakan tentang hal ini, seperti yang digambarkan dalam The Islam Library yang memberi hipotesis bahwa Dajjal berasal dari suku Yahudi Ashkenazi. Lalu apa itu Yahudi Ashkenazi? Ashkenazi adalah bentuk jamak daripada Ashkenaz, berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Jerman. Ini berarti suku Ashkenazi adalah suku Yahudi yang tinggal di Eropa, terutama dari Eropa Timur. Bahasa yang mereka pakai biasanya adalah bahasa Yiddish. Namun, di zaman sekarang, kaum Ashkenazim di Eropa sudah sangat sedikit. Populasi terbesar dari suku ini berada di Amerika Serikat, di mana diperkirakan 5-6 juta orang tinggal di sana, diikuti oleh negara Israel yang diperkirakan 3-4 juta orang tinggal di Israel. Israel sendiri adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihi salam, yang keturunannya mulai dari Daud, Sulaiman, Musa, hingga Isa alaihi salam. Mereka semua adalah para nabi pemimpin keturunan-keturunan Nabi Yakub atau yang sering kita kenal dengan Bani Israel. Beberapa pengamat mempertimbangkan fakta yang mungkin harus diperhatikan bahwa Dajjal berasal dari bangsa Yahudi. Pertama, menurut hadis riwayat Ahmad dan Muslim diriwayatkan dari Anas, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan selendang Persia. Orang Yahudi mempercayai dan mengakui orang dengan keturunan yang sama. Ini karena dari zaman dahulu, mereka mempercayai bahwa mereka adalah bangsa paling unggul yang dipilih oleh Tuhan. Sedangkan Yahudi Isfahan adalah bangsa tercerdas dan pemimpin bagi orang-orang Yahudi yang akan menjadi tentara bagi Al-Masih ad-Dajjal. Kedua, berdasarkan berbagai data dan kenyataan saat ini, dunia sedang dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Beberapa sumber menjelaskan bagaimana bangsa Yahudi sejak 300 tahun lalu telah menguasai dunia dari berbagai aspek, di antaranya seperti politik internasional, ekonomi dunia, hiburan, dan film. Dari fakta-fakta tersebutlah, sumber ini menyatakan keyakinannya bahwa Dajjal adalah keturunan dari bangsa Yahudi, walaupun Anda tidak harus mengimaninya. Anda tidak harus meyakini bahwasanya Dajjal benar-benar berasal dari suku ini. Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah secara rinci menyebutkan dari mana asal-muasal Dajjal sebenarnya. Beliau SAW lebih fokus pada ciri-ciri hingga dahsyatnya tipu daya yang akan Dajjal lakukan di muka bumi. Rasul SAW called him Al-Masih ad-Dajjal. Why? The word Al-Masih, the one wiped off. Because referring to one of his eyes, it looks like it's wiped. The light has gone away from it. It's dark and he can't see with it. One eye he can't see. And it'll look like it's flat, like a grape that has its liquid sucked out of it. On his forehead is written Kafir. Every believer can read it, whether he is literate or illiterate. The Prophet ﷺ described him, his hair will be curly, his legs will be arched, he walks a little different, he's stubby, strongly built. He will be young in age. He's not old, probably in his mid-30s. He's red-skinned, meaning he's more reddish in color when you look at him. He's not tall, he's short, but his body is very stocky, it's huge. Like when you look at him you say, whoa, he is a huge man. And his face looks rough. And his forehead is wide. His left eye has got an extra piece of meat on it. So it looks like it's got a piece of extra meat either underneath or on top of it.
So Rasulullah describing him in detail here. And one of his other descriptions is that he is impotent. He cannot have children. He cannot have children. Nor does he get married. These are some of his detailed descriptions which Prophet ﷺ told us about. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Like video ini jika Anda suka dan unlike saja jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Mengapa? Karena subscribe itu gratis dan akan memberikan Anda notifikasi bila ada pembahasan menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.